Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dandi Aditya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu set instruksi. Yang pertama, apa itu set instruksi? Set instruksi atau bisa disebut Instruction Set Architecture atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Terdapat kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya. Elemen-elemen dari set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan source. Kedua ada operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Yang pertama main or virtual memory, kedua CPU register, dan yang terakhir I/O device. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, kompatibilitas, source code compatibility, object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, operation repertoire, berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua, data type, tipe atau jenis data yang dapat diolah instruction format, panjangnya, banyaknya, alamat, dan sebagainya. Yang ketiga, register, banyaknya register yang dapat digunakan. Keempat, addressing atau mode pengalamatan untuk operand. Format instruksi, suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Opcode peran reference. Jenis-jenis operand. Yang pertama number, integer or fixed point, kedua floating point, tiga desimal atau BCD, keempat karakter ASCII and ABCDEC. Terakhir logical data, bila data berbentuk binari 0 dan 1. Jenis instruksi ada data storage, memory instruction, data movement, I/O instruction, control, test and branch instruction. Transfer data, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengalamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori. Dan terakhir, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data. Pertama, move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kedua, store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga, load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat, exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima, clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam, set, memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh, push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Yang terakhir, pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Arithmetic, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Kedua, melakukan fungsi dalam ALU.
3. Men-set kode-kode kondisi dan flag. Operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang pertama ada add, penjumlahan. 2. Subtract, pengurangan. 3. Multiply, perkalian. Keempat, divide, pembagian. 5. Absolute. 6. Negatif. 7. Decrement. 8. Increment. Logical. Tindakan CPU sama dengan arithmetic. Operasi set instruksi untuk operasi logical. Yang pertama AND, OR, NOT, XOR. Kedua compare, melakukan perbandingan logika. Ketiga test, menguji kondisi tertentu. Keempat shift, operand menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kelima rotate, operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Konversi. Tindakan CPU sama dengan arithmetic dan logical. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Kedua convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Input dan output. Tindakan CPU untuk melakukan input dan output. Pertama, apabila memory map I/O maka menentukan alamat memory map. 2. Mengawali perintah ke modul I/O. Operasi set instruksi input output. Input, memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O, memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Test I/O, memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Transfer control. Tindakan CPU untuk transfer control. Mengupdate program counter untuk subroutine, call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control. Pertama ada jam atau cabang. Pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Jam bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Jam subroutine, melompat ke alamat tertentu. Return, mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. 7. Skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. 8. Halt, menghentikan eksekusi program. 9. Wait atau hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. 10. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Jumlah alamat. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi 4 alamat atau 2 operand, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. 3 alamat, 2 operand, 1 hasil. 2 alamat, 1 operand merangkap hasil, satunya lagi operand. 1 alamat menggunakan akumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikan. 0. Address instruction. 1. Address instruction. N. Address instruction. M plus N. Address instruction. Macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register. Pertama, memory to register instruction. 2. Memory to memory instruction. 3. Register to register instruction. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.